datang di Teknik Sipil Ukrida, merupakan salah satu jurusan yang berdiri sejak tahun 1978. Di usia yang matang ini, Teknik Sipil Ukrida siap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dengan menyediakan lulusan yang profesional di bidangnya. Teknik Sipil Ukrida juga sudah didukung dengan fasilitas laboratorium praktek yang lengkap loh guys. Teknik Sipil Ukrida juga mendekatkan dunia sipil kepada para siswa SMA nih, salah satunya melalui acara lomba gempa Simplicity. Untuk kamu yang berminat di Teknik Sipil Ukrida, kamu akan mendapatkan kegiatan yang berguna banget loh, seperti home clinic, salah satu kegiatan praktik di lapangan bagi mahasiswa yang didukung oleh dosen, serta berkolaborasi dengan para alumni praktisi. Jadi, lulusan Teknik Sipil Ukrida sudah siap kerja pastinya. Berminat dengan teknik sipil? Yuk gabung di Teknik Sipil Ukrida! Sastra Inggris Ukrida Department of English, where the cultivation of academic and technical skills is at the heart of a language learning program. Begitulah slogan dari Sastra Inggris Ukrida yang berkomitmen untuk menggali soft skills dan hard skills dalam pembelajaran bahasa dan sastra Inggris. Sastra Inggris Ukrida juga memiliki 3 peminatan yang dapat kamu kuasai, yaitu penulisan kreatif, pengajaran bahasa Inggris, dan penerjemahan. Di Sastra Inggris Ukrida, bukan kemampuan bahasa dan sastra Inggris saja yang akan diasah. Kalian juga akan dibekali kemampuan dan keterampilan global agar siap bersaing di dunia kerja. UDI juga menawarkan program unggulan seperti Pull-Out Program, 3-in-1 Field Trip to Yogyakarta, UDI Global Skills, Journalistics Coaching, serta kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Gimana? Tertarik nggak kalian? Come and join us in Ukrida Department of English. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Yang pertama, pernikahan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Saudara Stanley Nathan dengan Saudari Naomi Natasha Andika pada hari Sabtu 14 November tahun 2020 pukul 10.30 di GKI Gading Indah. Tata cara dan jangka waktu aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Kita doakan agar proses persiapan dan kehidupan pernikahan kedua mempelai dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisannya terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak Center GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Keluarga yang Memahami Firman akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Selamat pagi GKI Gading Indah, selamat hari Minggu. Good morning, everyone. We are here together in our online Sunday service. Ya, kita mau beribadah hari ini dalam rangka penutupan bulan keluarga. Kita beribadah bersama keluarga dengan papa, mama, opa, oma, seluruh keluarga kita. But also with the big family of GKI Gading Indah, because today the Sunday worship service, the youth service, and also the Sunday school service are joining together in the service. Ya, kita sekarang ada di gereja dan kita mau beribadah bersama-sama, tapi bukan hanya kami yang di gereja, setiap kita yang di rumah juga memuji dan memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. So we are ready to sing joyfully to worship the Lord. We're going to sing together
If you want to clap your hands and wiggle your body, we are glad to do so. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Hari ini adalah hari yang spesial di dalam ibadah kita. Kita bersama-sama beribadah dengan keluarga kita. Miss Gaby, keluarga itu penting gak ya sebenarnya? For me, my family is important. But I don't know about the church. I don't know about the Lord. Do you think the family is important to the Lord? Of course ya, kita semua tahu bahwa di dalam Tuhan semua orang, semua keluarga sama pentingnya. Dan karenanya kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam keluarga kita dengan lagu kita berikut ini. Lagunya apa Miss Gaby? We're going to sing together Jesus in our family and it become a happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy
Betapa senangnya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan di tengah keluarga. Tapi Bu Gebi, kalau kita bicara tentang keluarga, kadang-kadang kan kita juga nyakitin keluarga kita ya. Sometimes I got angry with my children. But then after that, I feel sorry because I know I hurt them. Ya, dan Tuhan itu Maha Pengampun dan Pengasih. Ketika kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, saat kita melukai keluarga kita, maka kita tahu bahwa Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kita berita anugerah untuk hidup yang lebih baik lagi. So now, let us join our hands. Let's close our eyes and then let's pray to the Lord. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan penuh penyesalan. Kami mengakui semua dosa-dosa kami yang mendukakan hati-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Seringkali kami menyakiti hati-Mu, menyakiti kekasih hati kami dan sesama kami, semata-mata karena kami mementingkan diri kami sendiri dan keegoisan kami. Untuk itu ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersujud dengan penuh penyesalan di hadapan tahta-Mu untuk memohon ampun dan mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dan membasuh semua dosa-dosa kami. Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa kami, ya Bapa yang Maha Pengasih. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. 2 Timotius 3 ayat 15-17 menjadi berita anugerah bagi kita berbunyi demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu, anak-anak, teman-teman remaja, opa-oma, mari kita saling memberi salam damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, di rumah kita, dengan cara yang seperti ini. Mari kita ucapkan salam damai pada orang-orang di sekitar kita. Miss Gebi, senang ya kita diampuni oleh Tuhan dan Tuhan mengajar kita hidup damai sejahtera khususnya di keluarga kita. And the Bible verse we read just now, it is taken from the Bible, right? Ya, And is the Bible a special book for Christians? ya tentu saja bahwa Tuhan memberikan kepada kita Alkitab untuk menjadi panduan kita khususnya juga hidup di dalam keluarga kita. So the next songs we're going to sing, is it about the Bible? Ya, kita akan menyanyikan lagu tentang Alkitab. So are you ready to sing together with us? We're going to sing together. Mari kita bernyanyi. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik
Mari, saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak, teman-teman remaja, opa oma, kita siapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, memandu kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan dalam hidup kami, bahkan juga menjadi pelaku-pelaku firman setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Our Bible reading today will be taken from the Gospel of Matthew, chapter 22, verse 34 to 14. When the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a lawyer, asked him a question to test him. "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Bacaan Alkitab pada hari ini akan terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hi guys, how are you today? I hope that all of you are in good condition. Today, I'm not so happy. You know why? Because my parents asked me to join them in their online service, and I hated that. Why? Because that means I have to join with my brothers. I don't like them. They always pick on me during Sunday school service, hiding my toys, laughing when I'm saying, "Ew." And you know what? Because my mom said they are teenager, and teenager always smells terrible. Even though they take shower in the morning. Teman-teman, makanya aku sebel kalau mesti kebaktian sama mereka. Mereka nakal, bau. Beda sih sama aku yang wangi dan cantik ini. Kenapa sih papa mama suruh aku kebaktian sama-sama? Hey Gaby, happy Sunday. Hey. Hai, good morning Om Pendeta. So, have you prepared yourself for today's online service? That's the one. Can I skip it just today, please? Just this time. Next week, I promise to join the online Sunday school. Why? You like the online Sunday school, right? Kamu kan suka sekolah minggu online, Gaby. That's why today they don't have the online Sunday school, right? Yeah? Oh, yeah. All the children supposed to join the online worship with the adults, with my parents. But I don't like doing that. I have to join the service with my brothers. I don't like them. Why? Kenapa? Kenapa kamu tidak mau kebaktian sama kakak-kakakmu? They're naughty and they're smelly.
Ya, tapi Why? Why do we have to make things like this, Pastor Stella? Why? ya karena hari ini penutupan bulan keluarga. Kamu lupa, Gaby, biasanya kalau tidak karena pandemi ini nih, kita akan kebaktian di aula yang besar dengan papa mama, dengan kakak-kakak, dengan teman-teman remaja, opa oma. Masih ingat nggak? Ya, aku ingat. Tapi Om, kalau di gereja itu mereka nggak bisa nakal. Kalau di rumah mereka bisa nakalin aku. Ya. Kenapa sih mesti ada begini-begini bulan-bulan keluarga segala, Om? Why? Karena dengan bulan keluarga kita mau mengingatkan nih bahwa keluarga juga bagian dari rencana Tuhan, rencana keselamatan Tuhan. Bahwa lewat keluarga Tuhan juga menyatakan kasih dan berkat-Nya. Really? Iya benar. I don't believe in you. Kalau kamu tidak percaya, yuk kita jalan-jalan. Mau nggak? No. Kenapa? My mom said we cannot go anywhere. We just need to stay at home. Oh, jangan khawatir. Kita jalan-jalannya virtual tour. Huh? What does it mean? Artinya kita virtual tour. Kita ke zaman Alkitab. Yuk, kita pergi ke zaman Alkitab, Gaby. Siap? Oh. Okay, I'm ready. Oke, ayo kita jalan. Wah, Gaby, kita sudah tiba di mana ini, Om? Di Israel. Zamannya para bapak Israel. Hah? Kamu lihat itu nggak? Coba kamu lihat. Itu ada 2 orang, Iya, laki-laki, yang satu lagi masak, yang satu bawa binatang buruan. Ayo, kamu ingat nggak itu cerita siapa? Binatang buruan. Iya. What is that? Ya, binatang yang diburu, dihunt. Oh. Terus ditukar sama makanan. Oh, I know that story. Siapa itu? Itu namanya Esau, right? Yes. And then the brother Jacob, right? Esau, Jacob, yes. Betul. And then? Kamu ingat nggak ceritanya mereka? Mereka keluarga loh, kakak adik. Not really. Hmm. Oh, I think I know. Is it the younger brother who wanted something belongs to the older brother? Iya, ya jadi Yakub menipu Esau. Huh? Terus mereka jadi saling membenci. Wah. Iya, tuh. But before you said that God's blessing coming through the family in the Bible. Iya, keluarga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. But this one, they're fighting. Nah, itu dia, Gaby. They don't like each other. Iya. I bet they don't like each other. Iya, di perjanjian lama banyak tuh cerita keluarga yang gak akur. Yakub dan Esau. Oh, Lalu I know siapa the other lagi one. yang kamu ingat? Joseph, right? Ya, Yusuf. Because he's good in something, but then the brothers hate him because of that. Iya, Yusuf yang dibenci saudara-saudaranya karena dianggap sombong. I think they're just like my brothers, you know. Iya. Nah, tapi itu justru bagusnya, Gaby. Bukan bagusnya apa? What? Itu justru bukti bahwa keluarga dipakai Tuhan. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dipakai untuk rencana Tuhan, biarpun mereka tidak selalu akur, kadang-kadang berantem, kadang-kadang saling iri. Tapi Tuhan memakai mereka semua. But then, I think I heard my Sunday school teacher said that God is great and good and perfect. He is everything. He's sempurna, right? Oh iya betul, Tuhan itu sempurna, agung. Tapi Tuhan bisa pakai keluarga yang tidak sempurna. Yang tadi, yang kadang-kadang saling berantem, saling berkelahi. Gitu. I don't still get the point. Oke, kalau gitu kita pindah lagi ke masa yang lain. Siap? Kita menempuh perjalanan? Oh, Ready? Okay. Where are we now? I know this one. This one is the story of Christmas, right? Yes. Kelahiran Tuhan Yesus. Betul, Gaby. Nah, kamu lihat kan Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga. Iya, ada papa mamanya kan? Betul. Maria dan Yusuf. Dan kamu tahu nggak, Maria dan Yusuf itu bukan orang hebat loh. Mereka orang biasa, bukan selebriti,
bukan jutawan, bukan penguasa, bukan raja. Mereka orang biasa seperti kebanyakan kita. Tapi Tuhan pakai mereka. Tuhan percayakan Yesus ke tangan Maria dan Yusuf buat dididik, untuk dididik, diajar, diasuh, dipelihara untuk menjadi alat karya keselamatan Tuhan. Wah, jadi Tuhan percayakan Tuhan Yesus, itu Allah percayakan Tuhan Yesus kepada keluarga. Betul. Untuk mendidik dan membesarkan Yesus yang nantinya menjadi juru selamat kita. Betul, Gaby. So, God uses family for His big plan. Correct. Okay. But Kenapa? Kenapa? But when we're talking about family, there's supposed to be parents, right? Papa, mama. Ya. I have a friend. Oke. She doesn't have her father with her. Oh, temanmu nggak punya papanya? Iya, he passed away. Oh, papanya sudah nggak ada. Then, there are some times that she becomes very sad. Oh iya pasti. But then she said that God does not bless her family. Oh, Tuhan nggak memberkati keluarganya. Because she says she doesn't have a father. Oh. Benar nggak, Om? Kalau gitu kita kembali lagi ke zaman perjanjian lama. Oke? Pergi lagi. Iya, balik lagi. Different place. Different place. Okay. Siap? Where are we? Nah, kita ada di tempat yang namanya Sarfat. Well, I definitely don't know Nah, that. kamu kenal nggak itu om yang itu tuh? Enggak. Om itu namanya Elia. Elijah. Oh, he's one of the greatest prophet, iya. right? Salah I satu know. nabi paling hebat di perjanjian lama. Nah, kamu tahu nggak? Elia itu pernah hampir mati kelaparan. Hah? Iya. Dia hampir mati lalu ditolong oleh seorang janda yang punya satu anak. What is janda? Janda is widow. Uh, Someone yang suaminya sudah meninggal. Jadi papanya udah nggak ada tuh, anak janda Sarfat itu. Nah, tapi mereka dipakai Tuhan, dipakai Allah untuk menolong Elia supaya nggak mati kelaparan. wow, are they rich? No, mereka miskin. Tapi What? iya, mereka nggak punya apa-apa, cuma cukup untuk makan sekali. Nah, tapi But yang they ada wanna itu, share. iya mereka bagi ke Elia. Dan Tuhan cukupkan kehidupan mereka seterusnya. So that family is just like my friend's family. Iya, jadi biarpun keluarga sudah tidak lengkap, mungkin nggak ada papa, nggak ada mama, They're still a family. mereka tetap keluarga. Atau mungkin malah tidak ada orang tuanya, yang orphan, tidak punya papa mama, mereka tetap keluarga. Dan Tuhan tetap jaga dan pelihara. Oh. Bahkan, kita balik lagi yuk ke zaman perjanjian baru. Hah? Sekali Pindah lagi. Sekali lagi. Siap? Oke. Oke. Nah, Gaby. Sekarang kita ada di zaman perjanjian baru lagi nih. Oke. Nah, kamu lihat nggak itu om yang lagi bikin sesuatu itu di situ tuh, yang berewokan. Tahu nggak itu siapa? Enggak. Itu namanya Om Paulus. Ingat nggak Paulus? Oh ya. I know. The Nah. one who in the beginning, the one who's hunting Jesus' disciples, right? Iya, dulu dia benci sama murid-murid Yesus. Terus dia jadi pekabar Injil yang hebat. Wow. But I don't know he has a family. Nah, itu dia Gaby, kita udah lihat Tuhan pakai keluarga yang tidak sempurna, yang kadang-kadang berantem, ribut. Tuhan pakai keluarga yang sederhana. Tuhan pakai keluarga yang tidak lengkap, tidak utuh. Bahkan Tuhan pakai juga orang yang sendirian, tidak menikah seperti Om Paulus. Tapi Om Paulus bisa juga dipakai Tuhan. Dan bahkan ketika Om Paulus melayani Tuhan, dia ketemu dengan banyak orang yang jadi keluarganya. Itu temannya namanya Priscilla dan Aquila.
Wow. Nah, mereka terima Om Paulus jadi bagian dari keluarga mereka. Nanti Om Paulus punya juga anak angkat namanya Timotius. Jadi siapapun kita keluarga bisa dipakai Tuhan. Jadi alat untuk mengabarkan kasih Tuhan, untuk menyatakan karya keselamatan dari Allah gitu. So it means that this man, Paul, he met a new family, which Iya. is not blood related. Iya, kalau kita mau ada dalam persekutuan gereja, gereja juga jadi keluarga kita. Teman-teman, saudara-saudara di gereja jadi bagian dari keluarga kita juga. Tapi juga sebaliknya, keluargamu juga gereja yang lebih kecil, gitu. Begitu. Nah, yuk kita balik ke rumahmu, ya? Oke. Siap? Nah, Gebi, kamu sudah lihat kan tadi bahwa rupanya dalam Alkitab Tuhan memakai keluarga-keluarga menjadi alatnya, menjadi sarana keselamatan, menyatakan kasih keselamatan dari Tuhan. Biarpun keluarganya sering berantem, tidak lengkap, atau orang yang sendirian, tetap Tuhan pakai. Okay. Nah, That's it? tentu. That God uses a family? Iya, karena itu tiap keluarga dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini kita baca Alkitab. Apa tadi masih ingat nggak bacaannya? Apa perintah yang utama? Dari semua perintah Tuhan tuh yang banyak apa yang terutama? Mengasihi Oh, yeah, I know. Loving God. God and Other loving people. others, ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama orang lain di sekitar kita, keluarga kita, teman, sahabat, supaya kita dipakai. Keluarga kita dipakai menjadi alat keselamatannya. Jadi Gebi, Ya. siap ikut kebaktian bulan keluarga sama koko-koko? I don't have any other choice, right? Ya udah nggak ada pilihan lain. Belajar menerima kokomu lah. But then I should learn how to love them as well, right? Yes. Okay? But then it means that my family is also special, right? Yes. That God can use my family to be part of His big plan of blessings. Oke. That's it. Iya, How betul. about the other families out there? Semua keluarga Like my friend's family? tentu saja bisa. Semua keluarga. Iya, semua All keluarga. family. Ya, betul. Wow, that's great. So it means that my family and your family also, friends at home, keluarga kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Alat keselamatan Tuhan. Wah, oke. Kalau gitu, aku mau deh siap-siap kebaktian. Teman-teman juga ya. Oke. Happy Sunday, jadi Happy Sunday, teman-teman. Tuhan berkati. Bye-bye. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, gini tiba waktunya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini dan bersama-sama akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama. Anda bisa mengucapkannya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Brothers and sisters in Christ,
Now it's time for our intercessory prayers. I will lead in Bahasa Indonesia, and later we can say the Lord's Prayer both in Bahasa Indonesia or in English. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami pada hari ini, kami mau berdoa bagi dan bersama dengan keluarga-keluarga di Indonesia, di berbagai belahan dunia, keluarga-keluarga yang terdampak oleh pandemi yang saat ini sedang terjadi. Keluarga-keluarga yang harus bergumul dengan kesedihan, dengan rasa kehilangan, karena orang yang mereka kasihi meninggalkan mereka sebagai akibat dari pandemi ini. Keluarga-keluarga yang harus bergumul dengan berbagai masalah kesehatan karena pandemi ini. Keluarga-keluarga yang harus bergumul dengan masalah ekonomi karena pandemi ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan usaha, bisnis, mereka yang tidak bisa mendapatkan pekerjaannya kembali. Berikan kepada keluarga-keluarga ini kekuatan, berikan kepada keluarga-keluarga ini juga kesabaran, hingga mereka boleh tetap bertahan bersama-sama sebagai keluarga, bersama juga dengan Tuhan, hingga melewati seluruh rangkaian pandemi ini. Kami mau berdoa juga bagi keluarga-keluarga yang bergumul dengan berbagai kecemasan, ketakutan akan masa depan. Akan masa depan terkait masalah-masalah kesehatan, akan masa depan pendidikan anak-anak mereka, anak-anak kami, di tengah situasi ini. Biarlah keluarga-keluarga ini dan juga kami selalu mengingat firman Tuhan yang mengajak untuk boleh terus mempercayakan diri hidup kami dalam tangan kasih Tuhan. Berikanlah hikmat, berikanlah penyerahan diri. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga, bagi kami juga, bahkan kami sebagai gereja-Mu, keluarga besar gereja Tuhan. Berikan kami kekuatan, tetapi juga kesediaan untuk mau berbagi dengan sesama kami di situasi yang tidak mudah ini. Berbagi apa yang kami bisa, baik materi, tapi juga perhatian, memberikan kekuatan, dukungan doa, apapun yang bisa kami bagi, sehingga bersama-sama dengan tuntunan Tuhan, kami sebagai keluarga besar boleh menjalani masa-masa sukar ini. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga dari orang-orang yang memberikan diri mereka untuk melayani sesamanya di situasi pandemi ini. Keluarga para pekerja medis, dokter, perawat, petugas laboratorium, kebersihan, penjaga keamanan, siapapun yang meresikokan waktu, tenaganya, bahkan kesehatannya untuk menolong sesamanya. Lindungi keluarga-keluarga mereka. Berkati anak-anak mereka agar apa yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka bagi sesamanya juga menjadi hal yang baik bagi kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan keluarga-keluarga kami, keluarga besar kami sebagai gereja-Mu. Di tengah situasi ini, biarlah segala sukacita tetap boleh kami rasakan dalam kebersamaan, dalam saling mendukung dan menguatkan, dalam segala yang baik yang Tuhan terus dan akan tetap berikan kepada kami. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kepada kami untuk berdoa demikian. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And do not bring us to the time of trial, but rescue us from the evil one. For you is the kingdom, and the glory, and the power forever. Amen. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop persembahan, dan dipersembahkan saat kita dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dan sumber segala kehidupan, kami datang kembali ke hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, yang kami tahu semuanya berasal daripada Engkau saja. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau mau memberkati persembahan yang kami bawa saat ini, tetapi terlebih Tuhan mau mengajarkan kami untuk dapat memberikan bukan hanya uang yang kami berikan saat ini, tetapi tenaga, waktu, pikiran, dan segala keberadaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau juga memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini kita hampir sampai di akhir dari ibadah kita. Are we going to sing another song? Oh ya, tentu saja kita akan menyanyikan lagu kita tentang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. And is it also about the Bible? Ya, So it is God's word that will guide us all the way as we're walking with Jesus. Let us sing. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Walking with Jesus, walking every day, all along the way.
Umat yang dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.